Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Fahri Ramadan dengan NIM 55512200020 dari kelas E jurusan manajemen. Di sini saya ingin melakukan uji Glaser. Sebelum melakukan uji Glaser, alangkah baiknya untuk kita mengetahui konsep dasar dari uji Glaser tersebut. Yang pertama, uji Glaser merupakan salah satu metode dalam uji heteroskedastisitas, sedangkan uji heteroskedastisitas merupakan bagian dari uji asumsi klasik. Lalu yang kedua, uji Glaser merupakan salah satu metode yang umum digunakan oleh peneliti untuk mendeteksi gejala heteroskedastisitas secara akurat. Lalu yang ketiga, uji Glaser dilakukan dengan cara meregresikan variabel independen dengan variabel absolut residual atau ABS_res. Yang keempat, apabila terjadi gejala atau masalah heteroskedastisitas, akan mengakibatkan sebuah keraguan atau ketidakakuratan pada suatu hasil analisis regresi. Lalu yang terakhir, model regresi yang baik adalah jika data tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Di sini kriteria pengujian uji Glaser ada dua. Yang pertama, nilai signifikansinya itu lebih besar dari 0,05. Jika lebih besar dari 0,05, maka kesimpulannya tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Tapi, jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka kesimpulannya terjadi gejala heteroskedastisitas. Oke, setelah kita mengetahui konsep dasar dari uji Glaser, mari kita mulai pengujian uji Glasernya. Yang pertama, di sini saya sudah menyiapkan masing-masing skor total dari 3 variabel. Di sini ada X1, X2, dan Y. Yang pertama, kita blok dulu semua skor totalnya sampai bawah. Kelewatan. Setelah diblok, kita copy bisa dengan Ctrl C. Setelah kita copy, kita masuk ke aplikasi SPSS-nya. Lalu di sini kita paste dari kopian skor total tadi. Setelah kita paste, kita masuk ke variabel view. Di sini namanya kita ganti dulu. Yang pertama ada X1. Lalu yang kedua ada X2 atau variabel X2. Lalu yang ketiga ada Y. Di sini di desimalnya kita kurangin menjadi 0 semua. Nah, di bagian measure, kita ubah dari unknown menjadi scale. Setelah itu, kita kembali lagi ke data view. Kita masuk ke analyze untuk mencari residualnya. Kita masuk ke regression, lalu ke linear. Nah, di sini di bagian dependennya kita masukin variabel Y. Lalu di bagian independennya kita masukin variabel X1 dan X2-nya. Lalu kita ke bagian save. Nah, di sini untuk mencari residual kita checklist dulu di bagian unstandardized. Setelah di checklist, kita continue. Lalu kita oke. Nah, di sini nilai residualnya sudah keluar. Oke, kita balik lagi ke bagian data view. Di sini kita mencari nilai absolute. Kita masuk ke transform, ke compute variable. Nah, di sini di bagian target variabelnya kita beri nama ABS_res. Wajib ini ya, di caps lock atau kapital. Setelah itu di function groupnya kita pilih arithmetic. Lalu di bagian ABS-nya kita klik 2 kali. Nah, di sini ada tanda tanya.
Di bagian tanda tanya ini kita ganti dengan unstandardized-nya. Kita klik 2 kali juga. Oke. Setelah itu kita pilih oke. Nah, di sini absolute residualnya sudah keluar. Nah, kita kembali lagi ke data view. Nah, di sini kita balik lagi ke analyze untuk mencari heteroskedastisitasnya. Nah, kita balik lagi ke regression, linear lagi. Nah, di sini di bagian dependent, variabel y-nya kita balikin dulu. Kita ganti dengan abs underscore res yang tadi. Nah, setelah itu kita pilih oke. Nah, jadi deh. Nah, di sini sudah muncul. Nah, ini nih. Nah, ini nilai heteroskedastisitasnya. Nah, nilai signifikannya itu yang ini, yang ada di tabel SIG. Nah, coba kita buka lagi untuk kriteria pengujian uji Glasernya. Di sini agar nilai signifikansinya itu tidak terjadi gejala heteroskedastisitas, maka nilai signifikansinya itu harus lebih besar dari 0,5. Tapi kalau di bawah 0,05, maka dia akan terjadi gejala heteroskedastisitas. Di sini kita lihat di variabel X1 nilai signifikansinya itu 0,550, maka lebih besar dari 0,05. Nah, untuk variabel X1 dia tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Untuk variabel X2-nya juga di sini kita lihat nilai signifikansinya itu 0,921. Nah, ini juga nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05. Jadi tidak terjadi gejala heteroskedastisitasnya. Nah, di sini kesimpulannya untuk semua nilai signifikansi dari data kuesioner tidak ada yang terjadi gejala heteroskedastisitas karena nilai signifikansinya itu semua lebih besar dari 0,05. Oke. Di sini kita menyudahi untuk pengujian uji Glasernya. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri, saya pamit.